Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Lahan kosong di Jalan Seringgu Merauke terbakar, warga panik. Edarkan narkotika, pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Pasokan BBM bersubsidi terus ditambah, namun antrean masih terjadi di SPBU Merauke. Kebakaran lahan Selasa kemarin terjadi di Jalan Seringgu, Merauke. Api mulai terlihat sekitar pukul 8 pagi, namun hingga pukul 11 siang tidak ada mobil pemadam kebakaran yang datang memadamkan api. Salah seorang ibu rumah tangga di daerah ini kesal karena lahan yang terbakar berada tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya anggota Damkar Pemda Merauke tiba. Perdebatan terjadi antara ibu rumah tangga yang kesal dan panik dengan petugas damkar. Orang tahu bahasanya selalu damkar yang salah, padahal ini bukan kita petugas sebenarnya. Kita kan sudah lapor, Bapak tolong Kak hubungi karena kita tidak tahu. Ibu, kita sudah hubungi dari waktu dia terbakar pertama. Tadi dari jam berapa Ibu tadi? Dari jam berapa tadi? Jam 10. Jam 10 sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Jam hampir setengah 2 nih ya? Iya, jam setengah 2 saya bilang seandainya dong bilang kalau kena rumah baru dong petugas. Seandainya kalau tadi kena rumah bukan terlambat toh? Terlambat. Sudah berapa jam? Saya lapor itu sudah 2 jam. Lapor di mana? Di damkar? Damkar provinsi. Saya minta tolong karena saya tidak tahu. Jadi saya minta tolong yang bersangkutan, tolong saya punya rumah sana api sudah. Ini sampai sekarang pemadam belum ada ya? Belum ada sampai sekarang, sudah berapa jam? Salah satu petugas damkar berdalih kebakaran lahan adalah tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan damkar tugasnya memadamkan kebakaran bangunan termasuk rumah. Menurut warga setempat, kebakaran lahan disebabkan anak-anak yang bermain api di lahan tersebut lalu tertiup angin dan membesar. Ada anak-anak dari kompleks itu yang bakar di belakang. Di belakang situ. Dari jam berapa tadi Bu? Tidak tahu, berdong lari. Baru lari. Ini sekedar rumah belum ya? Belum. Asap dari kebakaran lahan di Jalan Seringgu ini sempat mengganggu warga yang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api cepat padam sehingga tidak merambat ke rumah warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu di kota Jayapura. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti 19 bungkus plastik berisi sabu-sabu. Tersangka mengaku sabu-sabu ini dikirim seseorang melalui jasa pengiriman. Polisi saat ini masih menyelidiki si pengirim sabu. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Papua dengan barang bukti sabu-sabu seberat 3,7 gram. Direktur Res Narkoba Polda Papua, Kombes Alfian, meminta masyarakat segera melapor jika melihat warga yang mencurigakan di daerah mereka. Itu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Subdit 1 mendapatkan informasi akan adanya barang yang masuk dari jasa pengiriman. Selanjutnya Subdit 1 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan dengan informasi yang akurat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus dengan dipimpin oleh Ibda Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah Klukam yang kemudian selanjutnya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba. Barang bukti tersebut yaitu 19 paket. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Saat ini antrian panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan karena stok BBM terbatas. Untuk mengurangi antrean, Pertamina menambah pasokan BBM ke sejumlah SPBU sebanyak 2 kiloliter pasokan setiap hari. Namun toh tidak terpengaruh, antrian kendaraan tetap panjang di SPBU, bahkan semakin panjang. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani yang merupakan salah satu SPBU yang setiap hari terjadi antrean mengatakan penambahan 2 kiloliter BBM jenis solar dan Pertalite setiap hari tidak berpengaruh. Dilihat dari antrian itu mungkin karena faktornya ada penambahan volume, terus dengan penambahan volume itu ya kendaraan antrian tiap hari itu tetap akan bertambah. Bertambah ya. Penambahan volume itu berapa yang disuplai dari Pertamina itu? Kalau yang disuplai dari Pertamina untuk solar, Pertalite, Pertamax itu penambahan 2 KL jadi menjadi 10 KL. 10 KL setiap hari itu ya? Setiap hari. Jadi dengan adanya penambahan ini berarti antrian pun makin menjadi-jadi gitu? Iya, kalau untuk antrian ya itu seperti biasa sudah setiap hari itu begitu. Berarti Anda tambah ini. Oke. Berarti makin bertambah. Kalau kita dilihat di lapangan pasti setiap kali pelanggan pasti orang sudah tahu dilihat dari ini pengiriman dari sana atau lihat volume tangki mobilnya. Itu berarti ada penambahan kendaraan, penambahan antrian dan tidak akan berkurang untuk antrian yang untuk tiap hari. Terjadi terus ya? Menurut Albert yang setiap hari memonitor keluar masuk kendaraan, setiap kali ada pengisian BBM, antrian kendaraan justru semakin panjang. Hingga saat ini, pemerintah masih sulit mengatur distribusi dan pasokan BBM di Merauke, sehingga masyarakat harus bersusah payah mendapatkan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga nelayan Indonesia asal Merauke yang saat ini masih berada di Australia dalam waktu dekat akan dideportasi ke Indonesia melalui Denpasar, Bali. Terkait kepulangan mereka, pemerintah Kabupaten Merauke dan pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak akan menanggung biaya kepulangan ketiga nelayan tersebut. Darmiyanti, istri salah satu nelayan bernama Bobby, mengatakan ia dipanggil Badan Perbatasan Merauke yang meminta dirinya untuk menyiapkan uang agar suaminya bisa pulang. Sebab pemerintah Australia hanya menanggung biaya transportasi dari Australia ke Bali. Iya, cuma dia bilang, Ibu ini mau bicara mengenai biayanya, biaya sendiri. Jadi bilang, Ibu bisa biayai. Saya bilang, saya enggak punya uang juga, habis baru 1 kali jalan. Baru dia bilang, oh iya Bu. Baru dengan keluarganya yang ABK-BK, saya bilang saya enggak tahu juga karena anak-anak muda semuanya bisa. Ibu telepon mengenai dananya, saya bilang saya enggak tahu juga. Saya saja ini mau pinjam uang juga. Berapa Bu kira-kira tuh untuk pemulangannya? Kalau ini Wawan dikirimkan dengan mamanya dari Australia, Bali, transit Makassar, katanya dia bilang kasih 5 juta. Jadi 5 juta tuh sudah sampai Merauke? Iya. Pemerintah untuk biaya saya punya suami untuk dipulangkan. Minta bantuan untuk secepatnya dipulangkan. Iya, saya minta terima kasih sama Bapak Bupati bilang bantuannya. Jadi sudah berapa lama Bu berarti Bapak ditahan di sana? Sudah 3 minggu. 3 minggu lebih. Ibu dapat informasi nggak keadaannya Bapak di sana bagaimana? Iya, dapat. Biasa telepon ke sini. Darmiyanti dan keluarga nelayan lainnya berharap kemurahan hati pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk membantu membiayai ketiga nelayan tersebut. Darmiyanti juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu memperjuangkan ketiga nelayan Merauke agar bebas dari proses hukum di Australia.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan mulai terlihat di Nabire, Papua Tengah. Berbagai lomba sengaja dilakukan Pemprov Papua Tengah agar semarak menyambut hari kemerdekaan makin terasa. Mulai dari lomba perahu hias, lomba tarik tambang, panjat pinang, dan lomba gerak jalan. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, mengatakan perlombaan ini untuk menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Lomba perahu hias yang dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-79 di Provinsi Papua Tengah kami nyatakan dimulai. Dengan semangat merayakan kemerdekaan dan menggugah semangat patriotisme, perlombaan yang digelar menciptakan suasana yang meriah di Provinsi Papua Tengah. Anwar Damanik menambahkan, di puncak acara akan dilakukan perayaan detik-detik proklamasi, pertunjukan seni, renungan suci, dan resepsi kenegaraan. Arthur melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Polres Mimika menggelar kejuaraan taekwondo yang diikuti 4 kabupaten yang berlangsung di Gedung Olahraga Pemkab Mimika. Ada 523 atlet yang ikut dalam kejuaraan ini. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari itu bertujuan untuk mencari bibit atlet muda dari Provinsi Papua Tengah. Kegiatan Open Turnamen Taekwondo Kapolres Mimika Cup yang kedua tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 4 kabupaten di luar Mimika dan sebanyak 523 atlet bertanding di turnamen ini. Turnamen ini terdiri dari 2 kategori, yaitu Pomse dan Kyorugi. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Dari ratusan atlet itu akan dijaring atlet berbakat dan akan diseleksi untuk dikirim ke PON Aceh dan Sumut Oktober mendatang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Pilkada serentak baik pemilihan Gubernur Papua Selatan maupun Bupati Merauke tidak lama lagi. Kepolisian Merauke sudah menyiapkan berbagai strategi dan langkah untuk mengamankan jalannya pilkada. Polres Merauke terus melakukan pemetaan sejumlah daerah rawan dan kalau perlu akan menambah anggota agar tahapan pilkada berjalan aman dan lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan wilayah Merauke memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya. Menurut dia, Polres Merauke akan fokus pada wilayah yang memiliki medan yang sulit, serta tidak terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi. Selain kampanye-kampanye, kemudian pada saat tahap pungut suara, semua tahap pasti kita antisipasi dengan kerawanannya masing-masing. Kita tidak ingin underestimate, kemudian mengesampingkan yang ini tidak rawan, kemudian membuat yang lain jadi rawan. Nah, itu akan membuat ancaman-ancaman kepada tahapan yang kita anggap tidak rawan. Yang jelas semua tahapan sudah kita persiapkan dengan eskalasi-eskalasi yang sudah kita analisa. Berpengalaman dengan pilkada-pilkada sebelumnya, 22 distrik di Kabupaten Merauke, kira-kira distrik mana yang sangat potensial terjadinya kericuan ini, Pak Kapolres? Semua distrik memiliki karakteristik masing-masing. Ada dong yang paling krusial tentunya. Oh tidak, kami tidak mau seperti itu ya. Namun kalau kita berdasarkan letak geografis, itu sudah kita pikirkan ya. Mungkin tempat yang jauh, kemudian tempat yang secara jaringan komunikasi sulit, ya. Namun itu sudah kita pikirkan bagaimana ketika anggota pengamanan itu terjadi gangguan keamanan, kemudian harus melakukan apa saja, termasuk memberdayakan mitra-mitra Kamtibmas yang ada di sana.
Untuk letak geografis pastinya harus ada kerjasama kami dengan stakeholder terkait ya. Kami juga bekerja sama selalu dengan pihak penyelenggara, pengawas dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dengan rekan-rekan TNI, dengan stakeholder yang ada. Jadi ya kami tidak ingin bekerja sendiri meskipun penanggung jawab keamanan ada di kami. Namun kami senantiasa pada saat kesempatan koordinasi, komunikasi, selalu menyampaikan bahwa keamanan merupakan tujuan bersama-sama. Seperti diketahui, ada beberapa kawasan di Merauke yang letaknya berada pada titik terluar dan terjauh. Wilayah ini sulit dijangkau dan terkendala komunikasi. Tentu ini menjadi tugas berat anggota kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian daerah Papua bekerjasama dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggelar pembinaan penanggulangan pencegahan radikalisme dan intoleransi kepada personel Polri dan aparatur sipil negara di Jayapura. Sekalipun Provinsi Papua dinilai aman dari potensi radikalisme dan terorisme, namun dalam situasi ini tetap dibutuhkan upaya-upaya antisipasi. Wakapolda Papua Brigjen Patrits Renwarin menekankan TNI dan Polri merupakan garda terdepan untuk melakukan pencegahan bersama terhadap aksi radikal terorisme, termasuk menjelang pesta demokrasi atau pilkada mendatang. Perbedaan-perbedaan ini yang sekarang lagi digoyang oleh orang-orang yang tidak suka dengan bangsa kita. Orang-orang yang tidak suka dengan keutuhan negara kita. Orang-orang yang tidak suka dengan dasar negara kita. Mereka goyang dengan intoleransi. Supaya jangan ada lagi toleransi beragama, toleransi beradab, toleransi berbudaya di Indonesia. Kalau itu terjadi, bisa dibayangkan. Dan potensinya sangat besar. Hari ini di dalam ruangan ini kita bisa lihat, ada yang keriting rambut, hitam kulit. Ada yang kulit putih, rambut lurus. Ada yang rambut keriting kulit putih, ada yang rambut lurus kulit hitam karena di rebonding. Banyak ini. Jadi warnanya semua yang ada ini berbeda-beda semuanya. Tapi hari ini kita satu. Ini banyak dari Brimob yang pernah bertugas di Maluku, bisa bercerita nanti. Kalau ada yang pindahan dari Maluku di Brimob Papua, bagaimana ceritanya orang Maluku yang begitu kuat adat istiadatnya, pela gandongnya antara Muslim dan Nasrani bisa pecah. Perpecahan itu bukan terjadi hanya di masyarakat, di dalam tubuh anggota TNI dan Polri juga pecah jadi dua. Itu kuatnya kalau sudah bicara soal intoleransi. Wakapolda juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan adanya aktivitas yang diduga menyimpang agar segera melapor ke kepolisian setempat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lurus kulit hitam karena di rebonding. Sebanyak 127 jemaah telah tiba dengan selamat di Merauke dan sudah berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Kementerian Agama juga menggelar syukuran bersama seluruh jemaah haji yang sudah menjadi haji mabrur. Namun sebagian jemaah haji, khususnya yang lanjut usia, banyak yang jatuh sakit akibat suhu panas yang mencapai 39 derajat Celcius. Sebagian bahkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat kepanasan. Salah satunya Ahmad. Ia mengaku harus dirawat beberapa hari di rumah sakit di Arab Saudi. Oh iya, saya diimpus dulu waktu ada di sini. Ada diimpus dulu ya. Kenapa sampai diimpus, Pak? Kepanasan. Kepanasan ya. Umurnya berapa tahun sekarang, Pak? Sekarang panas lagi kapan? Iya, sekarang umurnya berapa, Pak? Umur berapa tahun sekarang umur? Oh, saya. Iya. 80 ya. Haji yang berangkat untuk Kabupaten Merauke untuk Papua Selatan adalah sebanyak 127. Kemudian kembali ke tanah air dengan utuh dengan 127. Kondisinya adalah karena jamaah, karena ada yang lansia, itulah dimasukkan ke tenda
Kemudian dengan tenda tersebut adalah kemudian ada AC-nya, AC di tenda. Kemudian adalah didampingi oleh tim kesehatan atau tim medis di dalam hal tersebut. Tapi banyak yang menderita sakit ya? Iya, banyak. Iya. Ada berapa jumlah lansia yang ikut dalam ini? Lansia hanya ada, kalau untuk Kabupaten Merauke sekitar 6 orang itu, tetapi adalah semua ada kembali ke dalam. Kendati mengalami ujian berat selama di Tanah Suci, Kemenak Merauke mengucapkan syukur karena para lansia bisa melewati seluruh cobaan dengan baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.